Halo guys, perkenalkan aku Sandra. Di sini aku mau wawancarain Mbak Hesti. Halo. Jadi Mbak Hesti ini adalah kita rekan satu ruangan ya. Jadi Mbak Hesti ini adalah mom of three. Terus Mbak Hesti itu juga bekerja sebagai staff PPK. PPK itu pejabat pembuat komitmen di kantor kita. Oke. Jadi gimana nih San, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Jadi aku mau tanya ke Mbak Esti beberapa hal tentang, kan Mbak Esti ini bisa dibilang kan dua pekerjaannya, sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir juga kan, dua profesi. Nah, menurut Mbak Esti sendiri tuh di kantor kita tuh perempuan tuh diperlakuin seperti apa sih? Oke, sebelumnya aku juga pengen sampaikan bahwa di tempat sekarang ini aku sudah memasuki tahun ke-10, 11 tahun. Nah, alhamdulillah selama pengalaman aku selama ini di tempat yang sekarang itu perlakuan terhadap perempuan ya, tadi pertanyaannya, perlakuan terhadap perempuan itu pada praktiknya gitu ya, kan di kantor kita juga ada PUG ya San, sudah ada PUG, kebijakan PUG. Nah, gimana sih implementasinya ke perempuan itu? Nah, aku rasakan sejauh ini itu yang pertama sudah cukup profesional. Jadi hak, tugas, dan beban kerja itu sudah dilaksanakan, dibagi berdasarkan ini tidak berdasarkan gender, tapi berdasarkan kemampuan kita. Nah, jadi memang sudah sejalan semangat PUG-nya dengan praktik di lapangan. Nah, seperti itu. Jadi udah inilah ya, udah seimbang lah ya di kantor itu. Jadi udah nggak ada tuh dibeda-bedain kayak ini cewek, ini cowok, ya udah kayak berdasarkan kemampuan kita sebagai manusia. Betul, tapi sebenarnya San, di dalam prakteknya itu masih ada sedikit menurutku ya bias kultural. Nah, apa itu yang aku rasakan? Memang somehow tuh kadang-kadang kita ada mungkin entah itu pandangan, ini balik lagi sebenarnya ke pemimpinnya sih. Jadi kadang tuh ada pemikiran bahwa perempuan itu cocoknya misalnya di bidang-bidang administratif seperti yang sekarang aku tekuni ya sebagai staff PPK gitu, atau perempuan itu dikhawatirkan kalau mengambil posisi-posisi tertentu yang strategis akan lebih condong ke keluarganya. Nah, seperti itu. Jadi memang prakteknya itu sudah dijalankan, tapi masih sudah mengarah ke sana, tapi masih terus banyak lagi harmonisasi kebijakan sama prakteknya. Seperti itu. Nah, terus tuh Mbak, kan di ruangan kita tuh mayoritas kan laki-laki, nggak di ruangan doang sih, bahkan di lingkup kantor kita ya itu kan mayoritas laki-laki. Nah, misalnya kayak Mbak tuh ngerasa ada sesuatu yang Mbak susah buat hadapin nggak di kerjaan? Kalau yang yaitu kayak di mayoritas laki-laki, terus kita tuh for your information, kita di ruangan itu perempuan sekarang tinggal kita berdua gitu. Jadi ada nggak tantangan tersendiri buat Mbak Hesti? Oke. Sejauh ini benar itu jadi challenge, mungkin bisa dikatakan challenge terbesar ya San, di saat kita sebagai minoritas ini harus kayak membuktikan bahwa kita juga kompeten kok. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan ya, aku sudah berkeluarga dan mungkin di sisi Sandra belum. Pasti pun di situ pas pekerjaan tertentu, lebih cocoknya di Sandra nih, pasti masih ada pandangan-pandangan seperti itu gitu. Nah, apalagi kita sebagai minoritas. Nah, jadi tantangan terbesarnya menurutku adalah kita harus menunjukkan kadang-kadang itu kita benar-benar kompeten dengan data-data yang lebih banyak dibanding, apalagi kalau sudah ada laki-laki yang mendukung argumen kita. Nah, diulangi dengan laki-laki, nah itu pasti di atasan atau di lingkungan kerja kita itu akan lebih bisa diterima. Seperti itu sih San. Gitu. Yes. Jadi perempuan itu masih ya, gender itu masih menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan strategis. Setuju sih sama Mbak Esti, karena kan kita senasib ya di ruangan, jadi kayak
Iya. Dan apalagi tuh banyak cowoknya, mungkin kalau di luar pekerjaan ya mungkin kayak kita biasanya kan cewek kan lebih kalau makan siang bareng suka ini, nah kita tuh ya udah kita cuma hidup berdua aja gitu guys. Kita nggak pernah makan bareng sama orang lain. Nah nanti soalnya tuh biasanya di masyarakat juga itu walaupun itu tentang pekerjaan ya, biasanya kalau wanita udah berkeluarga terus laki-laki udah berkeluarga itu biasanya kalau apa ya bareng tuh biasanya menimbulkan yang itulah. Dari maksudnya dari bukan hanya di lingkungan kantor kita, tapi dari lingkungan masyarakat pun, lingkungan sekitar kita. Nah itu masih menjadi apa ya, masih menjadi maksudnya tidak lumrah Ya, seperti itu. Itu jadinya dengan mayoritas pekerja cowok itu juga kita kadang merasa agak apa bergerak agak terbangkan ya, gitu musuhkan. Jadi banyak batasan-batasan yang harus kita jaga juga. Betul. Terus kalau misalkan nih Mbak tentang biasanya kan cewek zaman sekarang tuh dia ini ya suka berkarir. Beberapa kita kan udah suka kayak kita harus mengejar pendidikan yang tinggi, kita harus seperti sampai sekarang guys. Amin. Nah menurut Mbak itu di kantor kita itu tentang promosi untuk perempuan untuk berkarir menjadi pejabat tuh masih ditahan-tahan, masih dibatasin gitu masih. Sebenarnya ini balik lagi ke pilihan perempuan. Kalau aku lihat di organisasi kita kesempatan dan komposisi perempuan dan laki-laki, aku pikir sudah cukup ideal ya. Nah ini balik lagi ke pilihan perempuannya. Jadi memang prioritas masing-masing orang, setiap individu dan keluarga kan pasti berbeda kan. Nah, jadi in my case di kasus aku gitu memang aku dan suami sepakat bahwa kebetulan juga kita suamiku dan aku dibesarkan di keluarga yang masih konvensional, yang perempuan itu adalah bekerja dari jam 8 sampai jam 5, that's it. Nah, kita balik lagi ke value yang ada di keluarga kita. Nah, jadi aku memang tidak push karirku di tempat kerja sekarang karena memang sudah ada urusan domestik yang juga sudah menunggu aku. Nah gitu. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana organisasi kita melihat perempuan dalam berkarir, aku pikir udah oke banget. Jadi asal kita kompeten, ditunjang dengan faktor pendidikan juga, aku pikir semua kesempatannya sama. Waktunya kita bisa talent, kalau emang kita. Nah tapi tetap ya, biasanya yang diprioritaskan itu adalah yang sekali lagi yang belum berkeluarga. Ya banyak dari contoh teman-teman kita yang udah normal, dia bisa, yang emang push untuk dikarir di kantor. Jadi anggapan seperti aku nih, anggapan bahwa dia akan lebih pendidikan keluarganya. Balik lagi ke pilihan prioritas. Anggapan bahwa nanti biasanya kalau perempuan sudah berkeluarga dikhawatirkan keputusan itu lebih emosional gitu saja. Jadi mengambil keputusan yang akan diambil. Iya, jadi memang pada akhirnya itu balik lagi ke prioritas dari masing-masing individu tadi. Tapi tetap saja aku merasakan masih ada tendensi kantor untuk membedakan dalam prakteknya seperti itu. Terus kalau misalkan Mbak kan suami Mbak Esti kan juga ini ya juga ASN. Nah otomatis kan Mbak dan suami Mbak kan nggak 24 jam di rumah kan? Iya. Nah bahkan sebagian besar waktu kita kan di kantor. Iya betul. Nah itu tuh pandangan dari keluarga Mbak yang kayak misalnya kayak mertua atau orang tua kandung Mbak tuh gimana dengan hal itu, sedangkan kan Mbak udah punya anak 3. Terus jadi kan ada tuh yang kayak beberapa keluarga yang mempush kayak udahlah kamu resign aja yang kerja biar suami gitu. Nah kok pandangan keluarga Mbak gimana? Oke, jujur di awal-awal dulu bekerja, di awal-awal meniti karir di BJPP itu aku burn out dan hampir memutuskan untuk resign. Iya, karena adaptasi walaupun kita sudah kenal, sudah sebelum menikah maksudnya sudah kenal, tapi kan tetap bahwa role dan peran sebagai suami istri itu kan berbeda ya. Ditambah lagi alhamdulillah
malam berikutnya kita dianugerahi anak pertama, bertambah lagi tugas aku istri, ibu, dan juga sebagai ASN. Jadi awalnya emang benar kita adjustment itu lumayan sampai aku ingin resign. Tapi alhamdulillah suami, keluarga mertua dan ibuku juga support. Jadi di saat-saat awal tuh juga LDR sama. Awal tuh kita LDR, suamiku di Tanjung Balai, aku di Jakarta, suportif. Jadi alhamdulillah dari keluarga juga mendukung keputusanku untuk sampai saat ini tetap bekerja. Nah, hanya saja kadang bahkan dari misalnya ibuku sendiri di saat kan kita nggak selalu Januari sampai Desember tuh peak season. Ada waktu-waktu di mana emang kita harus stay di kantor lebih lama, ada acara-acara yang harus kita handle dari pagi buta atau kadang bahkan sampai malam gitu kan. Masih kadang ada kan kok perempuan baru punya segini seperti itu. Emangnya kerjanya ngapain gitu kan. Jangankan Mbak ya, Iya, aku Kak. aja juga masih di komen kayak gitu sih. Iya, ya, jadi paling seperti itu sih San. Nggak hanya keluarga, orang sekitar pun juga kadang mama kamu kok jarang kelihatan. Nah gitu, kemana aja kok suami malam terus. Nah ya kayak gitu-gitu sih San. Masih ada, jadi memang nggak hanya keluarga, lingkungan pun masih seperti itu gitu. Kan apa ini kan kita kan lihat tadi yang kayak pulang malam apa itu kan kayak udah kita dianggap setara sama laki-laki kan. Iya. Nah menurut Mbak tuh di kantor kita tuh masih ada nggak sih kayak kebijakan yang benar-benar pro sama perempuan gitu yang mendukung perempuan? Sebenarnya yang aku rasain ya apalagi setelah aku 3 kali cuti melahirkan ya, alhamdulillah organisasi itu sudah sudah memberikan banyak sekali kemudahan. Nah, pernah kalau cuti melahirkan udah pada tahu semua ya, cuti melahirkan aku dapat 3 bulan itu juga gaji dan TC full, alhamdulillah. Nah di saat aku menghadapi waktu itu sempat anakku sakit harus dioperasi kalau anak pertamaku, dan itu aku dengan mudah juga mengajukan cuti besar 3 bulan, padahal itu aku belum tahu cuti lahiran. Jadi hak-hak pemenuhan hak dari sisi cuti itu sangat diakomodir alhamdulillah untuk alhamdulillah kayak gitu sih. Mendukung ini ya ibu-ibu yang mau tetap berkarir. Betul. Jadi memang balik lagi sih ke, nah mungkin itu juga tadi saya dikhawatirkan di saat kita harus cuti, banyak banget cuti, sementara kita juga mungkin memegang posisi strategis. Nah, jadi faktor itu yang menjadi pertimbangan organisasi untuk akhirnya mengutamakan seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Karena memang udah jadi beda sih prioritasnya. Iya sih, apalagi kayak misalkan aku kan belum berkeluarga, terus kayak orang tua jauh, jadi aku dari Jakarta sendiri. Nah itu kayak kalau misalkan mau disuruh standby sampai subuh di kantor juga aku bisa, sedangkan kalau Mbak Hesti kan ada anak yang harus diurus gitu. Jadi Sebenarnya itu balik lagi ke sensitivitas dari atasan. iya sih, iya setuju. Ada juga beberapa atasan yang kayak itu menjadi bahan pertimbangan. Oke, ini punya misalnya kayak punya baby atau apa, agak diringankan. Ada yang pimpinan juga yang kayak ya udah nggak mau tahu kan itu kerjaan kamu gitu. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah so far masih bisa seimbang. Iya. Artinya aku di kantor juga masih bisa telepon, di rumah juga alhamdulillah anak-anak kepegang gitu. Tapi memang semuanya kayak butuh, kan kita tuh ibaratnya kerja dan rumah itu kayak maraton tuh, kita nggak lagi sprint ya. Iya. Nah jadi memang ya alhamdulillah si kantor mendukung lah, memberikan kebijakan-kebijakan yang menurut aku bisa mempermudah tadi aku berbagi peran di kantor profesional dan domestik di rumah gitu. Terus di kantor juga kita tuh masing-masing pekerjaan itu dikasih tandeman gitu ya Mbak ya. Jadi kita tuh bisa misalkan kita perlu cuti, itu iya. masih ada partner kita yang lain yang akan menghandle pekerjaan itu gitu, backup kerjaan gitu. Nah terakhir nih Mbak, kan sebagai wanita karir nih Mbak, ada nggak sih stereotip dari warga sekitar atau lingkungan sekitar Mbak yang kayak
sakit banget loh diomongin kayak gitu. Iya sih. Tadi kan aku udah sempat nyampaikan beberapa stereotip ya, dari lingkungan kerja, dari lingkungan rumah aku juga gitu kan. Kadang tuh kita ngerasa nggak sih San, karena kita perempuan, jadi kita kayak lebih detail. Iya. Ya nggak sih? Kalau kita kayak perfectionist. Kadang kita lupa bahwa oke sih kita bisa detail, tapi ada juga keputusan-keputusan yang harus kita ambil kan tuh cepet banget. Nah kadang-kadang harus mengabaikan ke perfectionisan kita tadi. Nah gitu sih. Jadi kadang dia terlalu perfectionist, dia kadang terlalu detail, jadinya malah lama kerjanya. Nah kadang yang kayak gitu tuh Yes. San. Kalau aku sih kadang kayak ya beberapa ya, karena tadi ya kita mayoritas kan laki-laki kan lebih mungkin beberapa ini lebih satset lah daripada cewek. Dan kadang kayak ini kok di handle cewek ini lama nih gitu, kayak di underestimate gitu ya. Nggak gitu loh. Ya, ada beberapa hal yang perempuan unggul, ada beberapa hal Betul, juga laki-laki setuju unggul sih. gitu. Iya. Jadi nggak bisa di underestimate gitu. Tuh. Betul banget sih. Oke, mungkin itu aja sih Mbak yang mau aku tanya-tanyain ke Mbak Hesti. Semoga dari video ini teman-teman bisa menarik kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan aku tadi dan obrolan kita berdua. Betul. Jadi Makasih. buat cewek-cewek yang mau berkarir, udah berkarir aja sih. Kalau menurut aku Iya sih, ini ada contohnya. Istri, ibu anak 3, terus tetap berkarir juga di kantor, masih ceria. Oke, itu aja dari kita. Oke. See you. Thank you. Bye.